Oke, Pak Joko, ini referensi yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto ini sampai sedetail siapa-siapa saja nama menterinya? Hanya Pak Presiden Jokowi yang tahu itu, Mbak. Sama seperti Pak Habib cerita itu. Jadi sekali lagi kalau mengenai hal-hal seperti itu, nama, apakah bagaimana prosesnya dan segala macam, kok saya membayangkan sama seperti Bang Habib sampaikan tadi, Pak Prabowo itu kan juga kolega menteri-menteri yang sekarang itu kan koleganya persis. Pak Presiden terpilih Pak Prabowo, ibarat teman itu teman satu kelas yang selalu tahu dinamikanya, kemampuannya, kapasitasnya, begitu Mbak. Dan sekali lagi kalau dalam posisi Pak Presiden Jokowi kok saya meyakini beliau tidak dalam posisi aktif menawar-nawarkan begitu Mbak. Tetapi kalau misalnya diminta kan itu juga sudah ditegaskan kan oleh Pak Presiden Jokowi, ya kalau memang diminta oleh Pak Presiden terpilih maka beliau akan memberikan masukan. Tetapi sekali lagi, hak prerogatifnya itu betul-betul dihormati, hak prerogatifnya hanya milik Presiden terpilih yaitu Pak Prabowo Subianto. Itu Mbak. Oke, artinya tidak ada itu unsur-unsur memaksakan bahwa Presiden Jokowi ini memberikan masukan ini, tapi harus ada di pemerintahan yang baru, tidak dijamin tidak ada hal itu ya Pak Joko ya? Ya, saya meyakini seperti itu Mbak, karena bagaimanapun kan Pak Presiden Jokowi beliau kan selama 2 periode menjadi presiden, beliau memiliki hak prerogatif, dan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih juga punya hak prerogatif untuk menyusun ke depannya. Maka hak itu yang harus sama-sama kita hormati, bukan hanya orang per orang menghormati hak itu, tapi seluruh bangsa ini harus menghormati hak itu dan memberikan kesempatan penuh kepada Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto untuk menentukan timnya, personilnya, mana-mana yang memang itu bisa menjadi bagian kapal besar untuk melayani bangsa dan negara ini selama 5 tahun ke depan. Itu Mbak. Oke. Pak Joko, kalau tadi kan Kang Ujang menyampaikan ada sejumlah indikator yang kemudian bisa dijadikan standar ya dalam memilih siapa saja yang nanti akan membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kira-kira kalau Pak Joko melihat Presiden Jokowi ini memberikan referensi sejauh mana sih, indikator menteri-menteri seperti apa sih yang kemudian diberikan saran oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo? Enggak, saya tidak bisa berandai-andai ya Mbak ya, karena memang selama ini komunikasi kalau terkait hal itu adalah komunikasi personal antara Pak Presiden Jokowi dengan Pak Presiden terpilih Pak Prabowo. Jadi kita pun semua di seluruh jajaran di jajaran pemerintahannya Pak Presiden Jokowi juga tidak mengetahui Mbak, sama itu seperti hak prerogatif beliau untuk menyusun kabinet gitu pada pemerintahan ini. Oke, Kang Ujang, ini kalau kita lihat transisinya smooth. Apakah betul-betul memang senada dan seirama banget nih Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo? Atau ada nilai-nilai lain yang ingin juga diangkat oleh seorang Prabowo Subianto, Presiden terpilih kita, dalam nanti memilih siapa-siapa saja yang akan membantunya? Ya, kita jaga pertama soal transisi pemerintahan. Kita jaga lah, jangan sampai kondisi global yang semakin sulit, perang terjadi di mana-mana di Timur Tengah. Ini kan berefek juga kepada kita. Oleh karena itu kita jaga nih pemerintahan sehingga Pak Prabowo 20 Oktober dilantik itu agar semuanya berjalan dengan mulus. Ini komitmen kebangsaan bersama seluruh rakyat Indonesia, kita jaga lah. Yang kedua soal formasi kabinet, saya meyakini dan saya husnudon saja kepada Pak Prabowo, yang meyakini Pak Prabowo punya pengalaman yang panjang dalam konteks pemerintahan, walaupun Pak Prabowo jadi menterinya baru 1 periode, tapi sebelumnya kan bagaimana 2009 kalah, 2014 kalah, ya 2019 kalah, ini kan pengalaman yang panjang dalam konteks untuk bisa menilai kabinet-kabinet di pemerintahan presiden-presiden sebelumnya. Oleh karena itu saya meyakini Pak Prabowo punya nalar yang rasional dalam konteks untuk mencari figur yang cocok, yang pas untuk membantu beliau. Nah ini saya yakin karena sudah dipanggilin kan, sudah dipanggil ke Hambalang, dan itu formatnya mirip tetapi memang lebih cepat bergerak. Karena kalau kita melihat formasi Pak Jokowi yang lalu, itu dipanggil ketika Pak Jokowi sudah dilantik. Dan menteri itu dilantiknya kalau nggak salah tanggal 23 Oktober. Saya punya senior menteri juga, saya dilantik 23 Oktober. Artinya Pak Prabowo hari ini langsung kan gercep ya, gerak cepat di masa transisi ini sudah memanggil siapa-siapa figur yang layak ya, dari profesional maupun katakanlah
dari keterwakilan partai politik yang direkomendasikan oleh partai untuk bisa dijadikan sebagai the dream team ya, kabinet yang memang betul-betul untuk menopang kinerja Pak Presiden ke depan. Ini menjadi penting. Kalau saya tetap, kalau kita bicara soal kabinet harus figurnya dan kriterianya harus jelas, standarnya, ukurannya harus jelas. Sehingga apa? Sehingga kita akan bisa menilai kinerjanya. Ya. Kalau misalkan kementerian, menteri katakanlah Menteri Perumahan Rakyat diisi oleh orang-orang tidak kompeten kan menjadi persoalan. Ini kan menjadi pertanyaan publik. Oleh karena itu Pak Prabowo tidak akan gambling ya, tidak akan beradu nasib dalam konteks itu. Pasti akan berbicara rasional dalam menata komposisi kabinetnya itu nanti. Saya yakin, saya punya husnudon, punya optimisme dalam konteks pembangunan di bawah Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Dalam konteks pondasinya adalah mencari figur yang tepat untuk mengisi formasi kabinet Pak Prabowo. Oke, itulah keseriusan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memilih figur-figur siapa saja yang akan masuk dalam susunan kabinet pemerintahan yang baru dan apakah akan diumumkan langsung usai pelantikan Presiden terpilih kita Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka atau plus satu hari setelahnya. Nanti akan dijawab pemirsa saat lagi. Oke, nah kita masih membahas mengenai masukan-masukan ataupun referensi yang mungkin diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bang Habib, sejauh ini kan tinggal countdown nih, menghitung hari ya menuju hari pelantikan Presiden terpilih dan juga Wapres terpilih Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Nah, ini nanti menteri-menterinya akan diumumkan tanggal 20, dilantik langsung tanggal 21 atau seperti apa? Saya nggak tahu ya, tapi pasti cepat ya. Karena itu kan pelantikan sebagai presiden pagi tuh, jam 10. Apa saya baca tadi di undangan kan, jam 10 pagi kita sudah ada di gedung MPR itu jam 8, jam 10 berarti kan makan siang itu sudah selesai jam 11. Ada waktu yang cukup panjang antara jam 1 ya setelah makan siang sampai jam 6. Malam itu kan ada makan malam. Selesai ya Pak Prabowo dengan tamu-tamu negara yang hadir itu kan ada berapa kepala negara. Mungkin itu bisa saja ini mungkin ya ada slot waktu yang cukup panjang. Ya, kemungkinan bisa begitu. Tapi nggak tahu ya. Bisa besoknya juga kan bisa 21, 22 juga bisa. 23 ya waktu kan ya. Kemarin 23 juga bisa ya. Oke, tapi sudah 100% kan Bang Habib? Karena kalau saya baca-baca katanya Mas Gibran ini kayaknya udah 100% kok kalau kita bicara soal personil susunan kabinet nih. Belum hampir kata Mas Gibran ya. Ya, tapi kita nggak tahu berapa persentasenya berapa. Tapi sudah siap ya tentunya ya. Ya tinggal saya pikir ya. Aja. Atau masih ya ada mau tanya pasti lagi ke Pak Jokowi atau gimana tuh? Karena barang beginian juga kan kadang-kadang ada last minute juga ya. Ada yang satu pos misalnya baru last minute juga mungkin bisa baru selesai ya. Oke.